على كل نعمة وتتم الصالحات الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat syukur rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tinggi ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa bermujahadah silaturahim dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengaji tipis-tipis. Lanjut nanti mudah-mudahan barokah sarapan dan ngopi bersama. Alhamdulillah ngaji rutin setiap Ahad pertama dan ketiga ini insyaallah sudah masuk tahun ketiga. Dan di bulan-bulan ini para jamaah memang rata-rata jamaah subuh di semua masjid di Surabaya agak menurun. Ini ada sebab apa? Memang beberapa bulan, 2-3 bulan sebelum Ramadan itu waktu subuh agak malam. Jadi jadwalnya Surabaya untuk beberapa bulan ke depan ini itu nanti akan kembali normal menjelang Ramadan. Itu 03.41 sudah mengaji waktu subuh. Karena itu berat, memang berat. Karena itu sholat subuh berat. Jadi kalau ada orang misionaris ngomong subuh yang waktunya seger kok cuma 2 rakaat, ini Allah ini Allah. Sebenarnya Allah lebih tahu makhluknya. Justru subuh sing paling isu kami itu 2 sholat maka ada sedikit rakaatnya. Itu ya para ulama. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena amalan yang paling baik itu adwa mila adwa muhawainqolah. Jawabnya walaupun sedikit. Salawat serta salam mungkin tercurah di mata baginda Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita semua di akhir zaman yang kita tunggu nanti syafaatnya di waktu kiamat. Jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan syarat Bulughul Maram, ini ada satu pesan amanah yang memang saya sampaikan dari jemaah. Insyaallah infak sedekah sarapan pagi hari ini dari beliau Ibu Sri Mulyani, owner dari Warung Kailan. Beliau minta doa bagi kita semua, insyaallah putri beliau itu yang bernama Mbak Nabila Maharani. Dulu TPI-nya di sini, sekarang sudah semester 5 di UNESA, jurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah, Allah terpilih dari bahasa Jepang ya Allah, terus kesukaan dulu. Bahasa Jepang, ini kan bahasa Inggris lah, orang dulu. Kalau Nabila ini masih sepupu gitu sama saya. Jadi Mbak Nabila Maharani ini bahasa Jepang UNESA dan terpilih 12 orang mahasiswa yang nanti semester depan akan dikirim ke Jepang. Karena itu ibunya berikhtiar dengan salah satu sedekah subuh ini minta doa kita semua mudah-mudahan semester depan itu dilancarkan pemberkasannya, administrasinya, keberangkatan dan nanti pulangnya diberi kelancaran, afiat dan diberi manfaat. Jadi saya minta Al-Fatihah sebentar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apakah boleh saya minta doa pada semua? Boleh. Banyak hadis Rasulullah, salah satunya yang masyhur, baksi doa minas sadaqah. Banyak kami minta doa pada teman-temanmu dan saudara muslim yang lain. Sahabat bertanya kenapa dari Rasulullah, sebab kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu yang cepat dijawab oleh Allah. Bisa jadi bukan dari kerabat dan doa kita, bisa jadi dari mulut dan doa saudara-saudara kita sama muslim. Ini kemudian yang kedua, insya Allah di akhir ketiga, saudara konfirmasi
akan saya masih berkoordinasi dengan Badan Wakaf Al-Quran. Beliau Ustadz Arifuddin Anwar, STMBD. Beliau ini mu'alaf dan dai daya terpencil di Indonesia Timur. Awal-awal beliau insya Allah konfirm insya Allah bisa. Dari jadwalnya kebetulan tanggal 16.20, tapi saya masih berusaha konfirmasi dan beliau bisa. Lalu jaringan di situ YouTube beliau ini Ustadz Arifuddin Anwar. Nama aslinya tidak tahu, nanti kalau saya di sini dulu dijelaskan. Mudah-mudahan beliau bisa terkonfirmasi. Insya Allah Ahad ketika yang 16 insya Allah beliau mengisi dengan disupport langsung dari Badan Wakaf Al-Quran Indonesia cabang Surabaya. Mungkin kalau nanti boleh saja insya Allah bisa saja. Jemaah rahimahumullah, beberapa saat ke depan saya singkat saya lanjutkan syarah Bulughul Maram. Supaya nyambung, saya baca dulu yang terakhir kemarin bab sholat Asar dan sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wa indahuma min al-hadits Jabir, dari sahabat dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa itu? Wal Isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ada kalanya beliau siapa Rasulullah SAW itu sholat Isya di awal waktu, wa ahyanan yuakhiruha, dan kadang-kadang kata Jabir Rasulullah itu sholat Isya di akhir waktu. Dari banyak riwayat disebutkan Rasulullah dan para sahabat lebih sering sholat Isya-nya itu setelah tengah malam dengan bacaan sekitar minimal 60-100 ayat, sehingga selesai sholat itu sudah menjelang sepertiga malam. Lanjutan hadis ini, idza ra'ahu mustama'u ajala wa idza ra'ahu abtaru akharu was-subhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha biwalasin. Jadi Rasulullah ada kalanya ada Jabir sholat Isya itu di awal waktu, dan saya melihat kadang-kadang Rasulullah bahkan lebih sering beliau mengakhirkannya. Apabila melihat beliau dan para sahabat itu telah berkumpul, maka beliau segera melakukannya. Dan apabila dilihat para sahabat masih belum berkumpul semuanya dan ada yang terlambat, maka beliau mengakhirkan sholat Isya itu sampai datang semua sahabat. Dan pada sholat subuh Nabi melakukannya di saat gelap. Apa syarah hadis ini? Yang pertama, ada kebiasaan Rasulullah SAW itu lebih sering mengakhirkan sholat bersama para sahabat. Apa asbabnya? Yang pertama, apabila datang waktu Isya itu, sahabat kemudian sudah datang semua, maka Rasulullah segera melakukannya. Seperti kita umumnya saat ini, jadi setelah adzan, sebelum qomat sahabat datang dan penuh, maka dimulailah sholat Isya awal waktu. Namun apabila para sahabat belum banyak yang datang, kemudian Rasulullah mengakhirkan sholat Isya itu lewat tengah malam sampai seluruh sahabat datang. Jangan dibayangkan keadaannya seperti sekarang, Pak. Jadi asbabul hadis ini tentu melihat keadaan zaman dulu. Jadi di Masjid Nabawi, sahabat itu ada banyak di luar kota dalam keadaan yang sangat gelap, kemudian jauh keadaan rumahnya dari Masjid Nabawi atau Masjid Nabi yang dulu masih belum seperti itu, di tengah gurun pasir yang demikian sulit medannya. Karena itu banyak sahabat yang agak terlambat, bahkan begitu nyampe Masjid Nabawi sudah hampir tengah malam. Karena itu kemudian Rasulullah lebih banyak melaksanakan sholat Isya lewat tengah malam. Apa syarah yang kedua? Penjelasannya, sholat sunnah itu segera dilaksanakan ada juga. Yang pertama, sholat sunnah segera
pada saat asyar. Jadi sholat sunnah qabla asar itu disegerakan ketika sholat di awal waktu. Adapun ada dua sholat yang kemudian afdalnya dan banyak Rasulullah mengakhirkannya, yaitu sholat duhur sampai tergelincirnya matahari sehingga tidak panas makan, dan sholat isya. Di sholat duhur dan sholat isya. Kemudian yang ketiga, ketika sholat subuh maka dilakukan sepagi mungkin, hanya afdalnya seawal mungkin. Kemudian yang keempat, ketika sholat subuh maka disunahkan melamakan bacaan pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi insya Allah kalau di Indonesia sudah umum ketika sholat subuh itu bacaannya memang ayat-ayat yang agak panjang. Jadi kalau memang di sini saya sholat subuh agak panjang, ini saya jangan ngomong mesti sholat itu woi. Sudah Pak, justru karena semangat. Dan kita berpikir itu sebaliknya. Subuh adem-adem ngantuk-ngantuk ayatnya doa, padahal sunnahnya memang panjang. Jadi saya sebutkan di yang kemarin saya sampaikan minggu yang lalu itu sebelum saya baca, Rasulullah biasa membaca 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Subhanallah, Masya Allah. Ini keimanan yang luar biasa dari para sahabat. Saya bacakan berikutnya. Bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ahsana Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatil isya hatta dhahaba 'amatal laila thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an ashaqqu 'ala ummati. Rawahu Muslim. Dari hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang hadis ini? Dari Aisyah radhiyallahu anha, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakhirkan sholat isya sehingga lewat tengah malam, hatta dhahaba 'amatal lail, sehingga datang waktu tengah malam. Lalu beliau keluar dan melaksanakan sholat isya. Dan ketiga, thumma kharaja fa shalla. Kemudian berkata Rasulullah SAW ketika akan sholat isya di waktu tengah malam itu, apa kata Rasulullah? Innahu la waqtuha. Inilah waktu yang paling utama. Laula an asyaqqa ala ummati. Seandainya saja tidak memberatkan umatku, maka sunnah afdalnya menurut ulama dari biasa Rasulullah itu ba'dul ulama al-fiqih, sholat isya itu di tengah malam sehingga tengah waktu seperti kemarin. Andai kata Rasulullah tidak memberatkan umatku, Rasul begitu sayang pada umatnya dan tahu umatnya itu umumnya pendek, fisiknya tidak seberapa tinggi dan lebih lemah dari umat Nabi terdahulu. Karena kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku, ada waktunya. Ini waktu yang paling afdal melaksanakan sholat isya. Tidak, andai saja tidak memberatkan umatku. Sehingga kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan syarah di sini. Yang pertama, waktu sholat isya itu adalah lewat tengah malam sampai datang waktu seperti kemarin. Dan ini waktu yang paling afdal. Adapun melaksanakan di awal waktu, yaitu ketika masuk sholat isya kemudian kita sholat, ini adalah yang terbaik karena maslahat. Maka boleh kita melaksanakan di awal waktu kalau itu memberi maslahat. Apa penjelasan yang memberi maslahat? Kalau dilaksanakan di tengah malam, kemungkinan ketika itu belum banyak datang dan ketiduran. Yang kedua, kalau dilaksanakan di tengah malam di saat kita seperti ini, bisa jadi nanti subuhnya malah tidak berjamaah. Kalau maslahatnya lebih besar, kata para ulama, maka yang terbaik juga dilaksanakan di awal waktu. Saya pernah menyampaikan ini di ngaji ibu-ibu. Ustaz,
dipotong gitu. Dan ini berarti kan bertentangan dengan hadis lain. Afdhulus shalah itu as-shalatu ala waqtiha. Afdhulus shalah kan pada waktunya Ustaz. Jadi tidak bertentangan. Justru ini saling menguatkan. Sholat itu dilaksanakan ala waktiha. Itu pada waktunya sholat. Maksudnya sholat duhur dilaksanakan ketika waktunya sholat duhur. Kapan itu? Tergelincirnya matahari sampai datang merah. Maka itu waktu sholat duhur. Jadi kalau Rasulullah melaksanakan di akhir sholat Isya, itu sebenarnya waktu sholat Isya ala waktiha juga. Kapan waktu sholat Isya? Yaitu tenggelamnya matahari, hilangnya merah sampai datang waktu subuh. Sehingga ketika Rasulullah melaksanakan di tengah malam, itu ya hakikatnya melaksanakan ala waktiha, sama dengan waktunya. Tidak harus di awal waktu. Dengan ketentuan afdol juga di awal waktu dengan keterangan maslahat. Jadi khusus di sholat Isya kalau yang lain di awal waktunya. Jadi kemudian kalau kita sholat masuk waktu zuhur, kemudian sebelum waktu Asar, itu hakikatnya kita juga melaksanakan sholat ala waktunya. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, apabila sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka kita memperhatikan makmum yang menjadi makmum kita. Sebagaimana telah dijelaskan dari hadis Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah datang semua, maka itu afdal dilaksanakan waktu. Kalau masih kemudian datangnya tengah malam, dilaksanakannya tengah malam itu. Bacaannya tengah malam bilang dari Rasulullah dan para sahabat dibanding kita hari ini. Kalau kita maka ada kaidah seperti ini tadi, memperhatikan makmum. Jadi salat Isya ya sesuai dengan makmum yang ada di tempat kita. Kemudian yang keempat, hal ini menjelaskan bahwa panjangnya waktu sholat Isya yaitu kapan? Yaitu selepas ketika masuk malam sampai datangnya waktu subuh. Dan yang paling utama adalah di tengah-tengah malam. Dengan penjelasan tadi, apabila ditinggalkan waktu di tengah malam itu boleh dengan kepentingan, dengan udzur, dengan asbab maslahat. Kemudian bab as-salatu subuh. Dari Wa'an Rafi' bin Hadith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi wa innahu a'dhamu li ujurikum. Rawahu al-khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Adapun dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Apa isinya? Dari Rafi' bin Hadis radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, asbihu bis-subhi, lakukanlah sholat subuh pada waktu masih benar-benar subuh, karena yang demikian itu lebih besar pahalanya bagi. Apa asbihu bis-subhi? Lakukan sholat subuh pada waktu benar-benar subuh. Itu maksudnya di awal waktu. Jadi lakukan sholat subuh di awal waktu. Beda dengan sholat Isya yang boleh ada pilihan di tengah malam. Kalau sholat subuh sedapat mungkin di waktu yang ketika masih subuh, artinya sebelum terbit fajar saat. Jika sholat hadis ini dijelaskan, apabila kemudian sholat subuh, maka segera lakukanlah sholat subuh untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu ketika waktu subuh itu di awal masuk. Yang kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah hukumnya memanjangkan bacaan dalam sholat subuh sampai hari agak terang. Subhanallah.
Sebab pada saat sholat subuh Nabi membaca, saya sampaikan tadi, 60 sampai 100 ayat, bagaimana dikatakan dalam hadis-hadis sahih. Balikan dari sholat isya atau dari sholat subuh, sangat dianjurkan afdal di awal subuh. Sunnah yang kedua, memanjangkan bacaan pada sholat subuh. Masyhur Rasulullah membaca 60 sampai 100 ayat. Kalau Yasin itu berapa ayat? 83. Itu masih kurang. Itu masih belum 100. Subhanallah, ya Allah, luar biasa ini para sahabat ini. Jadi Rasulullah membaca 100 ayat terakhir kalau sholat subuh. Sehingga kemudian sering disampaikan ketika Ramadan, ketika Rasulullah sahabat itu selesai sholat subuh itu sudah waktu masuk qiyamul lail. Kemudian mereka sholat malam lalu subuh. Itu sholat isya, sholat subuh pun demikian. Ketika Rasulullah membaca sholat pada sholat subuh itu sehingga hari agak terang, lalu kemudian beristirahat sejenak, kadang Rasulullah memberi ta'lim, dan kemudian sholat syuruk yang ba'dul ulama menyatakan sholat syuruk itu bagian dari sholat duha minuman doa. Jadi Rasulullah dan sahabat itu sholat subuh memanjangkan bacaannya 60 sampai 100 ayat sehingga sampai hari agak terang ketika selesai sholat. Ya, ini namanya sholat subuh. Ini dilakukan di masjid-masjid kita sekarang, insya Allah sepi lah, subuh sepi. Jadi serahkan satu kamu tak dengerin tahu ayatnya. Ya Allah, maksud tahu, ya tahu Yasin di situ hari. Kalau 100 ayat kan belum selesai. Kita baru 42 berarti 2 kali surat sepanjang surat Tabarokana Al-Mulk. Subhanallah, biasa inilah yang membedakan para salafus saleh dengan, tapi tentu kita tidak sana. Ya mungkin nggak panjang betul, tapi disunahkan dengan bacaan-bacaan panjang. Dan itu saya juga mohon maaf dari saya berasal dari Ustaz Hamzah. Kok mestinya subuh itu untuk tahu sih, Bapak Ustaz Hamzah itu merujuk pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan jumhur ulama. Iya, ya. Semua rahimahullah. Ada satu yang kelewatan saja di sini. Itu waktu ngaji ada. Saya lanjutkan dulu. Bagaimana dengan waktu sholat asar? Dari Imam Muslim bersumber dari sahabat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa yusmi an Aisyah radhiyallahu anha nahuhu wa qala sajjadan badal ra'atan summa qala wa sajdadu innaha hiya ra'atu. Dari Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan hadis yang serupa dengan hadis-hadis sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda, satu sujud sebagai ganti daripada satu rakaat. Lalu beliau kemudian bersabda lagi, sekali sujud itu adalah satu rakaat. Ini salah satu bagian dari mensupport, mendukung hadis sebelumnya bahwa Rasulullah itu memanjangkan sholat subuh hatta ketika sujud. Dan ulama fikih menyatakan sholat itu sunnahnya adalah sujudnya yang agak panjang. Sunnahnya sujudnya yang agak panjang. Kalau di sholat subuh ditambah ayatnya agak panjang. Untuk ini sampai sholat Jumat. Sholat Jumat itu khutbahnya pendek, sunnahnya. Sholatnya harusnya panjang. Kadang-kadang di tempat kita di Indonesia ini rata-rata khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Apakah boleh? Boleh. Kok sunnah? Tapi kalau mau itu juga sunnah ya sholatnya yang panjang. Baik jamaah rahimahullah. Selanjutnya dengan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ada beberapa ketentuan saja saya bacakan beberapa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da subhi hatta tadlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghibu asy-syamsi. Muttafaq alaihi wa lafdhu
fajar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Qala berkata, saya mendengar sami itu Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu yaqul bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsi. Tidak ada sholat sunnah sebelum setelah subuh hatta tatlu'a syamsu, sehingga nanti sampai munculnya matahari. Wala sholata ba'da asri, dan tidak ada sholat sunnah setelah asar hatta taghibu syams, sampai tenggelamnya matahari. Muttafaq alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walafdun, dan lafadznya sama, diriwayatkan Imam Muslim. Lafadznya berbeda sedikit. Yaitu apa? Ada Imam Muslim, la sholata ba'da sholatil fajr, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Ada dua sholat rawatib yang tidak boleh dikerjakan, yaitu ba'da subhi, setelah sholat subuh sampai nanti terbit fajar. Maka boleh sholat sunnah lagi ketika syuruk itu, sholat sunnah syuruk itu atau sholat sunnah duha. Kemudian tidak boleh sholat sunnah ba'da asr hatta taghibu syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Sebab urut hadis ini, kenapa demikian? Rasulullah menyatakan sebab ketika matahari sudah fajar sudah selesai sampai terbitnya matahari, itu waktu sholatnya, bukan waktu sholat, waktu ibadahnya kaum Majusi menyembah matahari. Maka Rasulullah menyelesaikan yang tidak boleh sholat di waktu-waktu itu. Pun demikian ketika ba'da asar sampai tenggelamnya matahari, orang-orang Majusi juga beribadah juga menghormati matahari. Maka kaum muslimin disunahkan atau Rasul diberitakan nyelsi yang tidak boleh sholat di waktu-waktu itu. Tapi ada kekhususannya Pak, kecuali nanti mengkodok sholat, kodok sholat, atau sholat-sholat yang dilaksanakan di luar waktu, misalnya sholat jenazah, maka boleh. Waktu walaupun itu sholat subuh, kemudian jenazah yang sudah dimakamkan, sholatnya sunnah, tapi sholat jenazah boleh. Nah, sholat sunnah waktu untuk disebut tidak boleh. Sholat khusus bisa sholat jenazah atau kodok boleh. Saya lanjutkan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kodok. Walahu an Uqbah ibni Amir salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana ayusalli fihinna wa ayyaqtar fihinna mautana. Atau Rasulullah SAW menurut Imam Muslim, dari Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, ada 3 waktu salah sesuatu kata Rasulullah yang dilarang melakukan sholat. Beliau memerintahkan itu kepada kami untuk tidak mengerjakan sholat di 3 waktu yang dilarang itu, kecuali ketika kami akan menguburkan mayat, kecuali dari sholat jenazah. Hina tatlu'u syamsu bazigatan hatta tartafi, wa hina takun qa'imu dhuhri hatta tazula syamsu, wa hina yatadayyafu syamsu lil ghurub. Kemudian apa 3 waktu yang kata Rasulullah dilarang sholat itu? Yaitu waktu terbit matahari sampai dengan meninggi, yaitu setelah sholat subuh, waktu tengah hari hingga matahari sampai condong ke barat, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang sholat asar itu habis. Dan yang ketiga, waktu matahari hampir terbenam, yaitu menjelang sholat maghrib. Kita dilarang sholat sunnah. Jadi kalau akhir masjid itu sudah masuk waktu maghrib boleh. Dan ada yang mungkin sholat asarnya tinggalan ketika sudah matahari hampir terbenam kemudian sholat, itu sebenarnya tidak dianjurkan Rasulullah SAW. Ilal qadha, kecuali qadha. Kalau ini qadha dari yang sebelumnya saya sampaikan 2 minggu yang lalu, maka boleh sholat qadha itu dilaksanakan setelahnya apabila dia qadha. Apakah ulama sepakat? Ijma ulama, jumhur ulama, bahkan mazhab yang 4 menyepakati bolehnya mengqadha sholat apabila dia terlupa, berarti sengaja atau tidak,
atau karena sakit sehingga terlewat waktu sholat. Berdasarkan Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah kemudian Rasulullah diberi doa oleh Allah sehingga beliau bangun sudah pukul 7, maka Rasulullah melaksanakan sholat subuh pukul 7. Itu bagian dari dalil dibolehkannya qadha. 4 mazhab sepakat boleh mengqadha sholat. Berbeda cara pelaksanaan dan teknisnya saja. Bagaimana teknisnya masing-masing imam mazhab? Saya tidak punya teks seperti Ustaz Hamzah, simpan di sini Pak. Untuk mazhab Hanafi, maka qadha sholat itu dilaksanakan mengadopsi sesuai hukum sholat aslinya. Jadi kalau kita mengqadha sholat maghrib itu kan jahat. Kemudian kita qadha ketika selesai sholat asar. Kok boleh kalau qadha boleh. Maka ketika mengqadha sholat maghrib di waktu sholat asar besok itu harus tetap jahir, harus tetap jahat. Bacaannya harus jahat. Pada Hanafi. Adapun ketika mengqadha sholat sir yang bacaannya tidak keras, walaupun dilaksanakan di waktu malam juga harus sir. Terlewat sholat asar disengaja atau tidak, kemudian waktu maghrib kita mengqadha sholat asar setelahnya. Kalau dulu di mazhab Hanafi, maka ketika sholat asar di qadha sholat asar setelah maghrib kita harus sir, baru dilaksanakan malam tidak boleh jahat. Adapun menurut Imam Maliki boleh mengqadha sholat, tapi beliau mengharamkan sholat sunnah diharamkan sebelum sholat qadha itu ditunaikan. Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalnya zuhur kelewat, kemudian kita mengqadha sholat zuhur, padahal itu sudah masuk waktu azhar, masuk asar, kata Imam Malik tidak boleh kita sholat asar dulu, harus qadha sholat zuhur, barulah kita boleh sholat sunnah asar. Itu mazhab Maliki yang merujuk pada pendapat Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i ini yang paling toleran dan bisa diterima semua ulama. Karena itu mazhab Syafi'i banyak dianut jumhur kaum muslimin di seluruh dunia. Bagaimana Imam Syafi'i? Mengqadha sholat itu wajib segera diqadha setelah sholat yang terlewat, kecuali ada alasan syar'i untuk menunda berdasarkan riwayat Rasulullah. Paham maksudnya? Jadi kalau sholat zuhur kemudian kita ketiduran, tiba-tiba bangun sudah asar, maka begitu bangun itu baru sudah masuk asar, segera kita sholat zuhur tanpa mengurangi dan boleh diiringi sholat sunnah setelahnya. Tidak masalah untuk Imam Syafi'i. Asal qadha itu dilaksanakan segera setelah kita ingat. Kecuali ada alasan syar'i, kecuali ketika sudah datang masuk sholat yang lain, kita ketinggalan sholat sebelumnya, tiba-tiba sikit abu, kalau biasanya gak setani Pak, itu tidak bisa, jalan tidak bisa, ini syar'i. Maka boleh tidak segera dilaksanakan, maka menunggu di awal waktu sholat yang lain, jika kita sudah mengqadha sholat yang tertinggal tadi. Tapi tidak mengurangi, masih boleh sholat sunnah. Kalau Imam Malik haram, jangan sholat sunnah dulu sebelum qadha dilaksanakan. Kalau Imam Syafi'i boleh sholat sunnah yang mengiring sholatnya yang boleh dilaksanakan dulu, kemudian diqadha sholat yang tertinggal. Walaupun afdalnya setelah sholat tertinggal itu segera dilakukan qadha. Dan Imam Hambali menyatakan, jadi kalau Imam Syafi'i ya boleh ditunda asar kewajiban ada alasan syar'i. Kalau tidak ada segera dilaksanakan qadha sholat setelah sholat yang terlewat dan tidak menghilangkan kewajiban sholat sunnah. Dan tidak tanpa menghilangkan kewajiban qadha, artinya boleh diiringi sholat sunnah. Adapun mazhab Hambali yaitu yang merujuk pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sholat sunnah boleh dilakukan sebelum sholat qadha dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman kita yang ngaji di Salafi merujuknya dari Imam Hambali ini, maka boleh kalau Imam Ahmad bin Hanbal boleh sholat sunnah dulu, jangan dimulai. Jadi kalau biasa kita sholat biasa dulu, kemudian asar, setelah itu setelah asar kita kalau sholat dulu boleh. Hampir mirip dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu segera sholat tertinggal setelah qadha.
tanpa mengurangi sholat sunnah yang mengiringi masih boleh. Kalau memang haram, jangan sholat sunnah dulu sebelum qada dilaksanakan. Kata ini bolehnya qada. Penjelasan terakhir ini, penjelasan dari hadis tentang qada salat tadi. Yang pertama, dari riwayat di atas, maka para ulama menyatakan haram hukumnya melakukan sholat sunnah mutlak setelah melakukan sholat subuh sampai matahari terbit, dan setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam. Sudah seperti tadi ya. Yang kedua, ada pengecualian, boleh mengqadha sholat fardu pada kedua waktu tersebut. Jadi dari larangan sholat tadi pada asar dan pada subuh itu tidak boleh sholat sunnah mutlak apapun illa qadha, kecuali sholat sunnah, sholat qadha. Jadi yang diqadha sholat fardu boleh di dua waktu. Kemudian ketiga, bolehnya melaksanakan sholat di dua waktu terlarang tadi, yaitu setelah subuh dan setelah sholat asar, jika ada asbabnya. Apa itu? Yaitu sholat jenazah, kemudian sholat tahiyat al masjid, dan sholat gerhana. Jadi kalau tiga sholat ini masih boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan sholat sunnah pada subuh sama pada asar. Jadi kalau ada gerhana matahari asar, ya tetap sholat sunnah gerhana boleh, atau jenazah yang sholat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan berdasarkan riwayat Rasulullah SAW melakukan sholat dan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Jadi sebaiknya dihindari. Kapan itu? Yaitu ketika matahari terbit sampai sepenggal, yaitu ketika matahari terbit sampai datang waktu duha. Kapan waktu duha itu? Waktu duha itu setelah suruh sampai sepenggalan naik. Itu sekitarnya ya antara 10 sampai 11. Adapun 11 sampai zuhur itu namanya dalam fikih disebut waktu zawal, yaitu waktu zawal. Waktu zawal itu dianjurkan tidak salat duha. Jadi kalau sudah jam 11 kadang-kadang ada akhir bacaan ayat-ayat, sebaiknya kita tidak salat duha. Itu waktu zawal. Itu batas akhir sholat duha. Dikhawatirkan dia sudah mati waktu. Yaitu tidak boleh menguburkan jenazah di 3 waktu. Dianjurkan sangat tidak boleh, kecuali ada betul-betul syar'i yang mendesak, yaitu ketika matahari terbit sampai sepenggalan naik, itu menjelang berbuka. Ketika tengah hari, pada saat matahari sedang panas-panasnya, illa sholat Jumat, kecuali sholat Jumat. Maka kalau sholat Jumat walaupun panas pantang sudah mancing waktu sholat boleh dilaksanakan. Kalau sholat zuhur disunahkan setelah tergelincir sedikit. Dan tidak boleh mengumpulkan itu ketika matahari sudah hampir terbenam, dia mengumpulkan jenazah, kecuali keadaan terpaksa dengan udzur syar'i. Demikian para jamaah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan berguna bagi saya pribadi dan semua sekalian, dan ngaji tipis-tipis ini memberi manfaat dan barakah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita mudah-mudahan digolongkan oleh Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang senang menunggu di taman-taman surga. Terakhir, suatu saat Rasulullah SAW itu saya di zaman, jadi akhir zaman nanti merasa berat. Ketika kamu mendapati taman-taman surga, bersegeralah mampir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada taman-taman surga di dunia di akhir zaman? Ada. Majalisul ilmu, majalisul dzikir. Itu majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis dalam rangka mengenal Allah. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan khusus hajatnya Ibu Sri Mulyani mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kemudian anak-anak beliau dilancarkan persiapan dan perjalanannya di Jepang dan sepulangnya. Untuk bikin anak-anak kita dijadikan Allah sebagai anak-anak yang sehat, cerdas sekolahnya, cerdas ngajinya, dan dijadikan anak-anak yang soleh, solehah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ja'alna min auladina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa muqimas salatana. Allahumma ja'alna min auladina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli salat wa ahli sadaqah wa ahli salatil jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Warzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa khuluqan hasana wa tawfiqa li ta'atillah wa fahman nabiyyin. Allahumma iftah lana abwabal ilm, Allahumma iftah lana abwabal barakah, Allahumma iftah lana abwabal rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana ya Allah wa la tu'assir ziyaratal makkatil mukarramah wa madinatul munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.